itulah jaminan dalam hidup kami. Cinta Tuhan itu adalah jaminan bagi kami. Cinta itu terbukti di kayu salib. Itu bukti yang kami gak bisa bantah lagi. Bahwa Engkau sangat menyayangi kami. Waktu Engkau menyayangi kami, Engkau selalu punya rancangan yang terbaik. Waktu Engkau menyayangi kami, Engkau selalu melindungi kami. Waktu Engkau menyayangi kami, Engkau akan selalu bela kami. Walaupun di saat kami hidup sementara di dalam dunia ini banyak hal yang kami gak mengerti. Untuk itu kami datang di tempat ini. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, buat aku mengerti. Buat aku tetap fokus sama Tuhan. Buat aku tetap menghitung berkali-kali Engkau menolong kami. Engkau menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami gak mau take it for granted dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari Bapakku berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya supaya kami gak hanya cakap mempersembahkan mulut, lidah, lagu, ritual ibadah. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga Bapa kami mampu jadi wanita-wanitanya Tuhan yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Bapa, berfirman, nyatakanlah kehendak-Mu, urapi telinga kami menjadi telinga murid. Hati kami jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Mulutku urapilah sebagai alat penabur, gak lebih daripada itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya, umat diberkati, PD Victory katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah, silakan duduk Bapak Ibu. Ada bapak-bapak juga ya. Haleluya, shalom. Iya, terima kasih ya undangannya, senang bisa ketemu di Bali Bapak Ibu. Ada pepatah katanya bilang kalau nggak kenal maka nggak ditraktir Bapak Ibu ya. Jadi nama saya Zifki Priyatelna gitu. Kalau yang tadi Bro Franz bilang yang di Palu itu adik saya kandung, namanya Rico Setamavela. Gitu, itu pilot di Batik Air yang waktu itu. Kami bertiga, laki semua, pilot semua. Papa saya juga pilot gitu. Jadi ya gitulah, ini keluarga pilot. Kenapa saya jadi pilot ya gimana? Enggak, saya tadi malam cerita sama Ibu Lina bahwa kalau saya itu naik pesawat selalu dititipinnya di kokpit. Ya di belakangnya pilot ya, mau nggak mau akhirnya saya cita-citanya nggak lain, pasti jadi pilot. Ya karena buat saya pilot tuh keren banget gitu. Tapi tahun 2009 Tuhan panggil saya, untungnya belum ke sorga, masih di dalam dunia, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi saya dari Garuda, Merpati, sempat di Lufthansa sebentar, kembali ke Merpati, pindah ke Lion Air. Dari Lion Air Tuhan pindahin, hari ini saya terbang di Jesus Air. Beri kemuliaan dari yang meriah buat. Saya terbang di Jesus Air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kalau Anda tanya kok maulah. Kenapa? Karena yang minta itu adalah pribadi yang paling saya sayang, yang paling saya cintai. Nggak ada pribadi yang lebih saya cintai daripada Tuhan. Dan kalau dia minta untuk saya jadi apapun, maka saya pasti mau. Itu sebuah kehormatan. Orang banyak bilang sama saya gini, Pak, waduh hebat ya Bapak berkorban. Bapak Ibu, kalau kita diminta melayani itu bukan berkorban, itu kehormatan. Amin saudara? Amin, bilang sama saya kehormatan. Iya, salam kanan kiri. Ayo direspon panggilan pelayanan itu. Itu kehormatan. Kenapa? Karena Tuhan bisa dapat orang yang lebih baik dari saudara untuk melayani Tuhan. Amin saudara? Iya, jadi jangan terlalu sombong sama Tuhan. Kalau Tuhan tunjuk kita, Tuhan panggil kita, itu kehormatan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak saya dalam pernikahan 3, di luar nikah 22. Jadi total anak saya 25 Bapak Ibu. Di luar nikah bukan saya kayak temannya Bro Franz tadi, enggak. Anak-anak yang saya ambil dari pedalaman. Karena saya sebetulnya basic saya adalah missionary. Jadi saya banyak di Papua. Base camp pelayanan kami ada di Wamena. Jadi dari sana kalau nanti ibu-ibu ngelihat di IG atau ini Anda akan lihat gitu banyak
Anak-anak Papua itu bareng-bareng sama saya 25. Jadi total anak saya 25 Bapak Ibu. Istri saya 1 dan sudah meninggal tahun 2022. Nanti saya akan cerita soal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita buka di dalam Markus pasal yang keempat. Kita mulai ayat yang ke-35 supaya kita mengerti arti hidup. Karena banyak orang berpikir yang salah. Kita mulai ayat yang ke-35 sampai 41. Udah ketemu Bapak Ibu? Udah ketemu? Yang udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, terus mereka meninggalkan orang banyak itu. Lalu apa? Bertolak ke seberang terus dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu-perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga. Yes, terusin. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu apa? Mulai penuh dengan air. Terusin. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Terusin. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? Diam, tenanglah. Terus lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terusin. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang punya inisiatif pelayaran ini siapa? Hah? Coba kita lihat ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 apa? Pada hari itu waktu hari sudah petang, siapa? Yesus berkata kepada mereka apa? Marilah kita. Ini pelayaran inisiatifnya itu Yesus. Ngerti maksud saya? Amin? Ya. Terus Yesus ada nggak di dalam perahu-perahu? Ayat yang ke-36 bilang apa? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak apa? Dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga apa? Menyertai dia. Artinya apa? Inisiatifnya siapa? Yesus. Yesus ada nggak? Ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari perikop pembacaan kita, melakukan kehendak Tuhan dan menyertakan Tuhan tidak membuat hidup kita baik-baik saja. Bukan kemudian membebaskan kita dari persoalan. Enggak. Ini murid-murid di tengah jalan tetap ditimbus oleh gelombang yang dahsyat. Dan gelombang yang menimpa mereka bukan gelombang biasa. Bahasa saya gelombang ini adalah special edition storm yang Tuhan adakan. Kenapa? Karena murid-murid itu murid-murid yang sudah warawiri di Danau Galilea. Mereka bukan pelayar junior, mereka bukan fisherman junior, mereka adalah pelayar-pelayar dan nelayan senior. Amin, saudara. Amin. Yang namanya gelombang Danau Galilea bukan pertama kali mereka hadapi, but now mereka menyerah. Mereka menyerah. Mereka menyerah Bapak Ibu. Waktu mereka sudah menyerah, udah dikit-dikit dia bilang, wah udah nih kita binasa nih, udah sebentar lagi kita pasti tenggelam. Maka dia keburitan. Dia datangi Yesus dan kemudian dia bilang, Yesus, tidak pedulikah kamu kalau kita binasa? Artinya bilang apa? Yesus, tamat nih kita. Kita tenggelam ini. Kenapa Yesus tidur? Yang pertama karena Yesus nggak khawatir, amin saudara. Karena dia adalah penguasa langit dan bumi.
Ngerti maksud saya? Tetapi kenapa Yesus dibiarkan tidur? Karena murid-murid sedang mencoba dengan kekuatannya untuk menyelesaikan apa? Tantangan yang ada di depannya. Karena buat dia kalau soal gelombang ini urusan nelayan, tukang kayu nggak tahu. Amin, saudara. Amin. Iya. Tukang kayu cuma taunya nebang pohon sama bikin mebel, saudara. Ya, kalau urusan gelombang ini urusan aku, makanya Yesus jadi akhirnya nggak diajak bicara, nggak diajak sharing, akhirnya dia tidur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu muridnya berusaha, waktu muridnya mengerahkan semuanya, akhirnya dia sampai pada posisi mereka menyerah. Karena air itu sudah masuk dan perahu itu sudah penuh dengan air. Artinya apa? Kalau ada di dalam gelombang biasanya perahu-perahu itu awak kapal dia akan mengeluarkan air yang masuk. Nah ini air yang masuk sama air yang keluar itu sudah lebih banyak air yang masuk, maka sebentar lagi yang namanya perahu ini pasti tenggelam. Makanya dia bilang ini binasa kita. Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa sudah melakukan kehendak Tuhan dan menyertakan Tuhan, kok masih ada gelombang? Apakah karena Yesus enggak sanggup atau Yesus enggak berkuasa? No. Dibuktikan kok kalau cuman gelombang Yesus sudah enggak pakai ilmu. Yesus cuman perintah, tenanglah, diam. Amin, saudara. Amin. Dan danau itu reda. It doesn't matter. Hari ini mungkin Anda sedang bertanya, Tuhan, bukankah saya sudah berdoa, Tuhan? Bukankah saya sudah menyertakan Tuhan dalam usaha saya, di dalam pelayanan saya? Bukankah saya hari ini melakukan kehendak Tuhan? Bukankah saya mau pergi ke persekutuan, ke PD Victory? Kenapa kok jalanannya macet? Ngerti maksud saya? Amin. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena memang melakukan kehendak Tuhan dan menyertakan Tuhan tidak serta-merta menghilangkan persoalan. Why? Kenapa? Karena persoalan itu baik, Bapak Ibu. Bilang sama saya, persoalan itu baik. Lagi-lagi, persoalan itu baik. Iya, boleh salam kiri kanannya bilang, selama kamu nggak cari persoalan. Nah, itu. Kalau udah dibilang, udah dicek gulanya tinggi, terus kemudian terus makan kosong, makan roti, nasinya nggak dikurangi, itu namanya cari Udah tahu kolesterolnya tinggi, iya kan, malennya nggak selesai-selesai, itu namanya cari persoalan. Amin. Ini persoalan, ya kadang kita nggak melakukan apa-apa. Kita sudah menjaga hidup kita baik, tapi tiba-tiba persoalan itu terjadi dan persoalan itu hadir di dalam kehidupan kita tanpa kita kehendaki. Karena yang namanya persoalan itu Tuhan yang punya kuasa untuk iya atau tidak, Bapak Ibu. Dan kalau persoalan itu diizinkan Tuhan, maka saya terlalu percaya baik adanya. Amin, saudara? Amin. Sama sebetulnya, karena gini. Kalau Anda mau punya kebugaran jasmani, maka Anda akan makan makanan yang baik. Setuju sama saya? Amin. Yang bergizi. Apakah itu sudah segalanya? Enggak. Anda perlu berolahraga. Dan kalau yang namanya olahraga itu membuat apa yang kita makan itu jadi berfungsi, jadi berguna. Iya apa ya? Anda kalau cuman baca firman, ya, tetapi engkau nggak pernah olahraga, maka spiritualitas saudara nggak akan bugar. Makanan daripada spiritualitas kita apa? Firman. Tetapi firman yang kita makan perlu kemudian di-challenge dengan persoalan supaya makanan ini berguna buat kita. Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Salam kanan kiri bilang kalau makan tok nanti berlemak kamu. Ya, kamu harus olahraga. Makanya coba Anda perhatikan orang-orang yang datang ke gym, ya, ke fitness center, kemudian dia daftar, udah selesai administrasinya, terus dia bilang, oke Pak, silahkan boleh masuk, Ibu boleh latihan sekarang, boleh, monggo silahkan. Kasih anduk yang gede untuk mandi, yang kecil untuk lap keringat kan gitu ya. Ya kan, silahkan Bu. Begitu Anda buka tuh tempat fitness, seret. Itu beban semua.
Itu persoalan semua tuh saudara. Amin. Amin. Bayar lagi. Hanya untuk capek apa? Bayar. Benar nggak? Kenapa sih? Karena beban-beban itu bagus. Bilang sama saya, beban itu bagus. Amin. Itu akan melatih otot-otot iman kita. Itu akan melatih otot-otot jasmani kita. Amin, saudara. Iya, dan terlebih lagi ternyata ada berkat-berkat terpenting yang sembunyi di balik persoalan. Anda kalau nggak ngelewatin persoalan, Anda nggak akan pernah bisa Bapak Ibu ketemu berkat-berkat ini. Ini di sini bagus nih, wanita yang berkemenangan. Ayo baca apa? Iya, salam kanan kiri. Kita wanita yang berkemenangan. Bapak Ibu, syarat jadi wanita yang berkemenangan apa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Hah? Persekutuan. Syaratnya apa? Salam kanan kiri bilang, bertanding. Ya, kalau nggak bertanding mana Anda bisa menang? Mana ada juara tanpa pertandingan? Amin. Ada nggak pertandingan yang enak? Nggak ada. Pertandingan itu selalu melelahkan. Makanya saya bilang kelelahan, persoalan, beban di dalam Tuhan itu baik adanya. Setuju Bapak Ibu? Iya, makanya waktu Anda berdoa melakukan kehendak Tuhan, percayalah bahwa tidak serta-merta kemudian hidupmu baik-baik saja, danau itu tenang saja. Enggak, justru akan ada persoalan-persoalan. Dan biasanya persoalan-persoalan ini bukan persoalan-persoalan biasa. Kenapa? Karena ada 3 berkat yang tersembunyi di balik daripada persoalan. Saudara, ibu-ibu yang mau hidup dalam mujizat Tuhan boleh angkat tangan. Mau lihat mujizat Tuhan dalam keseharian ibu? Jangan setengah tiang, ini tanda kematian. Tanda haleluya. Amin saudara? Amin. Iya. Ada enggak mujizat yang tidak didahului persoalan? Hah? Ada? Enggak ada. Yang mau hidup dalam persoalan. Ini kan egois namanya Bapak Ibu. Mau mujizat, mau lihat mujizat, nggak mau lihat persoalan. Lu gimana Anda mau lihat mujizat? Lu justru Anda itu lihat mujizat kalau Anda setelah atau di tengah Anda sedang menghadapi persoalan. Persoalan yang biasa atau yang luar biasa? Berkat yang pertama yuk, kita lihat ayat yang ke-41. Catat nih. Dan doa saya, engkau perlu berkat ini. Dan doa saya, engkau terima berkat ini hari ini. Amin saudara? Iya. Sehingga keluar dari tempat ini sungguh-sungguh engkau akan menjadi lebih daripada orang yang menang di dalam pertandingan hidup saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Yuk, yang pertama. Ayat 41 bilang apa? Mereka dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun apa? Waktu murid-murid mentaati Yesus di awal perjalanan, dia nggak tahu siapa Yesus. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah anak tukang kayu yang hari ini menjadi guru Torah atau guru pengajar di bait Allah. Rabi, dia adalah salah satu dari kaum rabinik atau guru-guru Torah yang ada di umat Yahudi. Dan kalau dia mengajar, maka guru ini adalah guru yang karismatik. Karena pengajarannya luar biasa, makanya murid-murid itu ngikut. Banyak orang juga yang mengikuti dia. Hanya itu yang dia kenal, sampai satu kali dia menghadapi gelombang yang tidak bisa diselesaikan oleh kemampuannya, baru dia melihat dan dia baru tahu, dia baru punya pengalaman dengan Tuhan. Bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Amin saudara. Kapan? Waktu badai. Jadi yang pertama berkatnya apa? Pengalaman dengan Tuhan. Bilang sama saya pengalaman. Bilang sama saya pengalaman. Salam kanan kiri. Tuhan harus jadi pengalaman Bapak Ibu. Kalau enggak akhirnya imanmu enggak akan pernah bertumbuh dan segala apa yang Anda pelajari cuma sekedar teori.
Engkau hanya menjadi orang yang senang dan pandai bercerita mengenai mujizat yang dialami orang lain, sementara engkau tidak pernah mengalami mujizat. Jangan cuman jadi orang yang menceritakan kesaksian, tetapi jadilah sumber apa? Kesaksian. Amin, saudara. Sumber-sumber kesaksian itu pasti dia mengalami persoalan, dan persoalannya bukan persoalan biasa. That's the special edition problem. Amin, saudara. Iya. Kenapa? Karena waktu asuransi saudara masih bisa untuk membayar dan menyelesaikan tagihan rumah sakitmu, percayalah, engkau tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Iya enggak? Iya enggak? Nanti kalau ditanya, ya ampun, terus ini biayanya gimana? Aduh, puji Tuhan ya, saya ikut. Akhirnya Anda nggak kesaksian Tuhan, Anda kesaksian apa? Udahlah Ci, ikut asuransi yang ini nih. Kayak aku, klaimnya gampang, ininya begini, ininya begitu, ininya begini. Ya kan, manfaatnya luar biasa. Semua tagihan yang hari ini ada, semuanya dibayar sama siapa? Ya, ada Tuhan nggak? Kalau koneksimu masih bisa menyelesaikan persoalanmu, saya terlalu percaya engkau nggak akan pernah bisa cerita mengenai Tuhan. Kenapa? Waduh, untung aku ketemu, aku kenal sama gubernur Bali loh. Wah, udah. Ya kan? Akhirnya apa? Ada Tuhan? Nggak ada. Yang ada siapa? Gubernur, saudara. Yang ada asuransi, gubernur, tabungan. Makanya Tuhan terkadang kasih persoalan itu special edition. Sampai Anda nyerah. Aduh. Frans, gimana Bu persoalan? Aku cuma tinggal mati aja yang belum. Aku udah gak bisa ngandalin apa-apa. Aku gak bisa mengandalkan siapa-siapa. Aku hanya bisa berserah kepada Tuhan. Di situ engkau akan bersaksi mengenai Tuhan. Amin, saudara. Iya, engkau gak akan pernah bersaksi mengenai Tuhan sampai hanya Tuhan yang Anda miliki dan tidak ada yang lain. Makanya kalau ada yang sakit kemudian bilang, waduh dokter udah angkat tangan, puji Tuhan karena aku akan lihat. Aku punya pengalaman saat Tuhan kita turun tangan, beri kemuliaan yang meriah buat dia. Amin, saudara? Iya dong. Iya, jadi hari ini makanya tadi jangan fokus sama masalah, nggak usah digede-gedein, percayalah. Tuhanmu jauh lebih besar daripada persoalan itu. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2020 itu adalah tahun tergelap di dalam hidup saya. Tahun tergelap Bapak Ibu. Kenapa? Kita memasuki era yang namanya pandemi. Ya. Saya baru pulang dari Turki. Itu flight terakhir dari Turki, puji Tuhan kami bisa keluar dari Turki dan kemudian kita landing, kita 2 minggu. Dan di 2020 istri saya divonis kanker payudara. Gitu, kanker payudara. 2020. Alright, kita ada BPJS, kita ada insurance. Kemudian cek. Begitu biopsi, begitu USG, ini sudah hampir dipastikan bahwa ini kanker. Kemudian ya sudah biopsi, diambil supaya melihat, karena kanker itu faktornya macam-macam. Ada yang hormonal, ada yang human growth atau HER2. Ternyata istri saya diberkati dengan kanker yang HER2. HER2 itu human growth, overexpressive 3+, bukan cuman positif. Gitu, 3+. Level keganasannya mentok. Grade-nya bukan stadium. Grade itu adalah level keganasannya mentok 3. Paling ganas. Jadi saya itu bisa melihat perkembangan kanker itu harian. Membesar. Ini ganas banget nih Bapak Ibu. Kalau sudah terpicu, hitungannya hari. Itu kalau yang HER2. Bukan sampai di situ, tetapi konsekuensi berikutnya adalah dengan faktornya adalah HER2 overexpressive, BPJS tidak menjamin. Karena obatnya terlalu mahal. Gitu, tidak menjamin. Itu BPJS. Insurance nggak ada.
Jadi di 2020 Anda bisa bayangin, cash and carry untuk berobat. HER2, untuk nanganin HER2, targeted chemo, itu ada obat nanti Anda boleh cek namanya Herceptin. Herceptin itu harganya satu kantong, itu 6.700 US dollars. Itu satu kali aplikasi. Per berapa lama harus diinjeksi dia dengan Herceptin? Per 3 minggu. Protokolnya 18 sampai 19 kali. Bapak Ibu. Anda bisa bayangin, pandemi, semua pelayanan termasuk PD Victory tutup. Untuk bisa pelayanan Zoom itu perlu 6-7 bulan setelah pandemi mulai. Baru kita mulai terbiasa. Iya Pak ya? Amin, yang namanya ibadah online. Sebelumnya tutup, tiarap semua. Termasuk gereja semua tiarap. Anda ngerti? Dan Anda masih ingat anak saya berapa? Salam kanan kiri, Jigo. Jigo, 25 Bapak Ibu. Semua minta makan, semua minta sekolah. Saya nggak punya gaji. Semenjak 2009 saya tinggalin pilot, saya nggak pernah ada yang gaji saya Bapak Ibu. Gitu. Semuanya berjalan. Ini yang saya bilang, this is special edition storm. 2020, siapa yang Anda mau mintakan pertolongan? Bro, tolongin gue dong. Kenapa? Gue susah nih. Paling dia jawab, gue juga. Iya enggak? Ada yang enggak susah 2020? Enggak ada, semuanya susah Bapak Ibu. Amin. Yeah, it happened in my life. Tapi saya cuman bilang, Tuhan, saya enggak tanya gini, Tuhan bukankah aku melakukan kehendak Tuhan? Aku keluar. Bisa enggak nyesel? Tahu gitu. Aku enggak keluar, ya enggak? Ya, iya enggak. Enggak. Istri saya enggak pernah nanya tuh. Kenapa? Makanya selesai pergumulan itu waktu istri saya sudah meninggal, saya diundang satu gereja, dia bikin di cancer service-nya. Gitu. Tagline-nya bagus, why me? Itu kan pertanyaan kan, biasanya kalau ada masalah ya kan, Tuhan, why me? Tuhan akan jawab, why not? Kenapa enggak? Jangan kalau persoalan why me, begitu dikasih berkat enggak why me. Amin, saudara. Soalnya kanan kiri bilang, loh berkat enggak why me. Begitu persoalan why me. Enggak, istri saya enggak pernah nanya. Bahkan saya 2,5 tahun istri saya survive, saya rawat dia. Saya banyak belajar, saya pendeta. Istri saya bukan aslinya Kristen, orang Surabaya juga. Bukan aslinya Kristen. Bapak Ibu, dia jauh lebih mengerti dan lebih kuat dan lebih pasrah dari saya. Hari itu saya bilang sama istri saya, Hani, tenang aja. Di pelayanan kita jangan orang sakit, jangan orang lumpuh jalan. Orang mati bangkit kita pernah lihat. It happened in our service, right? Iya. Kita ngosongin ICU itu pernah terjadi. ICU penuh nih, gitu. Kosong Bapak Ibu. It happened, it happened. Jadi saya bilang tenang aja, mujizat masih terjadi dan kamu pasti Tuhan sembuhkan. Tahu nggak istri saya jawabnya apa? Aneh, sembuh itu bukan target buat aku. Maksudnya gimana? Nggak. Gini loh ya, kalau cuman sembuh, Tuhan hari ini bisa lakukan. Sembuh, tanpa kemo, tanpa obat, tanpa segala macam. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Tapi kalau aku diizinkan berproses, artinya apa? Tuhan sedang mengajar kita. Ngajar aku, ngajar kamu, ngajar anak-anak. Ngajar orang-orang yang datang dan mengunjungi kita. Terus, jadi targetnya apa? Targetnya adalah saya ngerti apa yang Tuhan ajarin. Karena itu bekal saya untuk ketemu sama dia nanti. Saya pikir, ini yang pendeta siapa sih ya? Hah?
Ya, dia lebih kuat dari saya Bapak Ibu. Terus dia bilang gini, kalau cuman mati, kamu mikirin mati, ngapain dipikirin? Aku ninggalin yang dulu, aku datang sama Yesus. Supaya aku gak takut sama yang namanya kematian. Supaya aku tahu kemana aku pergi. Kok sekarang kita pikirin mati lagi? Emangnya ada pendeta yang gak mati? Kita bilang gitu. Gak ada nih. Gak ada yang gak mati. Semua harus berjumpa dengan kematian fisik. Karena memang tempat kita adalah di sorga. Ini istri saya nih. Saya katakan iya di atas iya. Saya tuh sampai bingung-bingung. Iya ya. Udahlah gak usah dipikirin. Emangnya kalau aku kanker, terus aku mati duluan daripada kamu? Belum tentu. Anak kita masih muda, emang kita pasti meninggal duluan dari mereka? Belum tentu. Karena untuk mati, menurut istri saya, tidak ada syarat baku. Sakit? Enggak juga. Amin, saudara. Tua? Enggak juga. Yang muda mati juga banyak. Amin, saudara. Berdosa? Enggak juga, banyak juga orang saleh yang mati kok. Ngerti maksud saya? Dan dia bilang gini sama saya, percayalah Hani. Satu kali kalau memang sudah waktunya, maka mujizat pasti tidak terjadi. Kenapa? Udah waktunya aku pulang. Sudah waktunya kita pulang dan mujizat pasti tidak terjadi. Kamu boleh panggil 2000 pendeta sakti, datang tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang segala macam. Gitu. Maka mujizat itu pasti tidak terjadi. Kenapa? Because it's time for me, for you to come back. Come back home. Amin, saudara. Makanya saya waktu istri saya nggak ada, saya tenang. Kenapa? Karena saya tahu dia sangat sih. Istri saya itu orang yang paling siap menghadapi kematian Bapak Ibu. Paling siap. Saya masih punya fotonya. Mau operasi otak kan dia kan dari payudara kiri, kanan, lever ditanganin, kemudian dia menjalar ke otak. Otak tumor, dia sempat lumpuh. Waktu dia mau operasi otak Bapak Ibu. Habis berdoa, begitu masuk saya belum foto. Hani, ntar. Foto dulu ya. Udah mau masuk kamar operasi nih. Oh iya, mau foto. Iya, tahu nggak fotonya gini nih. Saya bilang ini orang ya, paling santai ngadepin kematian Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu Yesus kita ada untuk life after death kita. Amin, saudara? Iya. Loh, persoalan ada Bapak Ibu. 2020, gimana? Saya tanya, gimana tabungan nggak ada? Hitung Bapak Ibu, habis kertas 10 rim, gak bakal ketemu hitungannya. Tetapi saya mau kasih tahu, 2020 kami survive, 2020 kami lalui, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tidak punya hutang, karena kami tahu Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Amin, saudara? Saya punya pengalaman dengan Tuhan. So then hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba lihat kanan kiri, anakmu berapa? Udah jigo belum? Kalau belum jigo nih anak saya jigo Bapak Ibu. Santai aja. Baru anak 3 udah pusing, aduh sekolahnya gimana. Percayalah. Kalau Anda ingin anak Anda sekolah yang tinggi, percayalah sama saya. Tuhan yang adalah Bapa mereka lebih ingin mereka sekolah yang tinggi. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu yang tahu bahwa sekolah itu membayar bukan cuman Bapak Ibu. Tuhan lebih tahu. Matius 6 yuk, ayat yang ke-32. Apa katanya? Ini yang saya yakini Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini, Anda punya persoalan besar, orang angkat tangan, gak ada yang bisa Anda mintain tolong, bagus. Kenapa? Karena di situ engkau akan lihat tangan Tuhan yang terulur buat saudara dan saya. Amin, saudara? Iya. Yuk, apa katanya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu semua itu? Coba ayat yang ke-31. Yang ayat 31-nya. Yes. Sebab itu jangan khawatir dan berkata apakah yang apa? Makan, minum, pakai. Kebutuhan hidup itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya jangan suruh suamimu cari makan Bapak Ibu. Karena makanmu tidak dicari, makanmu itu disediakan. Amin, saudara.
Loh, dia adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Mana ada domba berburu, itu domba gila. Saudara, domba yang benar dia cuman lihat kemana gembala itu pergi, di situ ada air yang tenang dan rumput yang hijau menjadi makanan buat kita. Amin, saudara. Iya, itu aja kok. Makanya saya nggak takut. Waktu saya keluar ya sudah, nggak ada masalah keluar. Tapi ntar gimana anak-anak sekolah, percayalah Bapak Ibu. Dan pada kenyataannya sampai hari ini, anak-anak saya semua selesai kuliah, yang satu jadi lawyer, yang ini di tempat-tempat yang baik. Kenapa? Karena Allahku nggak pernah ingkar janji dan Allahku selalu menyatakan apa yang memang harus dinyatakan. Amin, saudara. Kebutuhan kita, keperluan kita, dan tugas kita cuma satu, believe. Amin, saudara. Percaya. Ngerti maksud saya? Amin. Ya boleh, yang namanya 1.000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, Bapak Ibu percayalah Tuhan punya rencana terindah atas saudara dan saya. Amin. Iya, Anda yang udah melalui 2020 seharusnya Anda bukan orang yang bisa khawatir loh. 2020 udah lewat loh Bapak Ibu. Coba salam kanan kiri, kamu udah gak ada matinya. Amin. 2020 Anda lalui dan you survive now. Amin. Hitung dong berkat Tuhan, hitung dong apa yang sudah Tuhan lakukan. Supaya Anda gak fokus sama persoalan, fokus sama pertolongan Tuhan. Tuhan yang dulu pernah melalukan aku dari 2020 dan aku hidup sampai hari ini, Tuhan yang sama akan memimpin aku sampai pada kesudahannya. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Saudara, hari ini Bapak Ibu, yang pertama, berkat itu namanya apa? Pengalaman dengan orang. Kalau gak punya pengalaman dengan Tuhan, imanmu kerdil. Imanmu gak bertumbuh. Tuhan hanya sekedar teori. Firman hanya sekedar teori. Kalau ditampar pipi kanan kasih? Kalau tampar pipi kanan kasih? Salam kanan kiri. Makanya ada orang disuruh nampar kamu. Supaya kamu belajar. Amin, saudara. Melakukan firman ini. Kalau enggak kan firman ini cuma teori. Amin, saudara. Amin. Makanya buat saya, kita ini orang Kristen gak punya musuh. Bilang sama saya, yuk, aku tidak punya musuh. Lagi-lagi, aku tidak punya musuh. Yang jahat sama Anda, itu bukan musuh Anda. Tahu gak itu apa? Itu namanya pelatih. Apa? Apa? Iya, jadi nanti kalau ketemu sama yang jahat itu bilang, hai coach. Itu pelatih itu. Terima kasih sama dia. Amin, saudara. Karena dia, maka aku jadi ngerti firman Tuhan. Karena dia, aku jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih sama dia. Macet, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan latih aku sabar. Amin. Iya, kalau udah kayak gitu kan bilang, udahlah, Tuhan akan menempatkan dan menempatkan aku, akan menibakan aku tepat pada waktunya. Amin, saudara. Diajar sabar. Iya Pak, pokoknya Pak, kalau saya dilempar batu, saya akan lempar lagi dengan bunga. Aduh. Tapi nggak lupa pakai potnya. Itu namanya dendam, saudara. Ngerti ya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk, yang pertama, pengalaman dengan bisa tanpa persoalan Anda punya pengalaman dengan Tuhan? Never. Persoalan yang biasa bisa membuat engkau punya pengalaman dengan Tuhan? No. Engkau harus menghadapi persoalan yang luar biasa. Amin, saudara. Supaya engkau lihat Tuhanmu yang lebih luar biasa lagi menyelesaikan persoalan saudara. Yang kedua, kita lihat yuk Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ini saya khotbah sampai hari apa ya? Yuk kita baca. Ulangan 32, 11, 12. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Laksana apa? Laksana apa? Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Terusin. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang
Yang kedua, saya itu nggak ngerti dengan firman ini. Saya nggak pernah ngerti. Sampai satu kali, saya itu lagi nemenin anak saya. Anak saya. Yang terakhir, jadi anak saya itu yang anak dalam pernikahan ya. Perempuan, laki. Nah yang laki ini kalau udah pegang remote, nggak ada yang bisa nemenin dia. Mamanya nggak bisa, terus kakak-kakaknya juga nggak bisa. Kenapa? Karena channel yang dia pilih itu aneh channelnya. Channelnya cuma 2, kalau nggak otomotif, channelnya binatang. 2 aja. Gitu. Siapa yang sabar Bapak Ibu lihat lumba-lumba ke kiri, ke kanan, ke kiri. Anak saya tuh bisa enjoy yang namanya Ezra itu. Seneng sekali sama binatang. Bahkan diajak nonton film nih. Filmnya harus ada binatangnya. Kalau nggak ada binatangnya dia nggak mau nonton. Umpamanya nonton film yang dia suka apa? Godzilla versus Kong. Nah ini ada binatangnya nih. Maka dia senang. Gitu ada dinosaurusnya. Baru dia bisa nonton. Kalau yang film detektif, film action, dia pasti pergi. Lagu sekolah minggu harus ada binatangnya. Maka lagu sekolah minggu yang dia hafal, domba kecil, domba kecil. Asal disuruh ke depan, ayo nyanyi Ezra, domba kecil. Atau enggak, burung pipit yang kecil. Dikasih itu, harus ada binatangnya. Nah saya ya sebagai seorang ayah, saya harus dampingin dia. Saya harus sabar, saya dampingin, saya lihat Zra, ini kamu enggak bosan lihat lumba-lumba, hiu gitu, berenang. Kan berenangnya begitu-begitu juga. Enggak, Dad, beda-beda. Ini keren nih yang satu nih yang keren. Saya tuh sampai ini kerennya di mana sih? Perasaan gue ikan ya begitu berenangnya. Ya, tapi Ezra bisa menikmati. Ibu-ibu pernah ngelihat semut kawin enggak? Pernah lihat? Enggak pernah kan? Saya pernah. Gara-gara nemenin Ezra nih, ngeliput semut kawin Bapak Ibu. Saya tuh sampai bingung loh, ini hebat loh. Ini kameramennya hebat. Semut kawin, kenapa? Karena semut kalau kawin kan gak nyebar undangan Bapak Ibu. Loh kita gak tahu kapan dia kawin. Ya, kalau sampai dia bisa sampai di kamera itu semut kawin, wah tuh hebat. Nah satu kali berubah meliput soal Raja Wali, ini unik. Ini membuat saya akhirnya mengerti akan firman ini. Jadi Raja Wali itu induk yang sangat sayang dengan anaknya. Ya, dia proteksi, dia ini. Dan Raja Wali itu anehnya, dia membangun sarang itu ada syaratnya. 40 meter katanya minimum dari atas tanah. Itu sarang Raja Wali harus ada di situ. Minimum 40 meter, bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Jadi kalau Anda cari sarang Raja Wali di pohon jambu saudara, enggak ada. Kecuali pohon jambu saudara 40. 40 meter itu kira-kira 3 kali 4, 12 lantai. Gedung 12 lantai itu 40 meter. Kira-kira segitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus diliput gitu. Ternyata 40 meter itu ada maksudnya. Induk yang tadinya memproteksi anaknya, bahkan induk ini bisa mengorbankan dirinya kalau pas lagi nggak ada makanan. Gitu. Jadi anaknya dibiarin untuk gigit dia, untuk makan dari dia. Itu induk yang luar biasa. Tetapi pada saatnya bulu-bulu mereka sudah mulai tumbuh, tulang mereka sudah mulai kuat si anak-anak ini. Saya mau kasih tahu, si ibu akan menjadi induk yang setengah gila. Kenapa? Karena dia lakukan ini, dia tendang anaknya dari sarang nyamannya. Supaya apa? Supaya si anak mulai apa? Belajar terbang. Makanya seperti Raja Wali menggoyang bangkit isi seorang ditendang Bapak Ibu. Baru kita mengerti kenapa 40 meter. Karena begitu anaknya jatuh, si ibu langsung terbang memburu anaknya. Sebelum anaknya kena tanah, ditangkep, dibawa terbang lebih tinggi. Amin Bapak Ibu. Bayangin kalau cuma 10 meter. Pak, gegar otak. Amin. Ngerti maksud saya? Iya. Dibawa kali ini bukan cuman
meter, di bawah 200, 300 meter. Raja Wali itu kalau terbang tingginya minta ampun. Saya pernah punya pengalaman, kalau kita di dunia penerbangan itu, kalau di atas 10.000 kaki, kita masih bisa high speed descent. Jadi kita bisa turun dengan kecepatan 300-350 knots gitu. Tapi begitu masuk 10.000, maka kita harus kurangin. Maksimum 250. Why? Karena diprediksi di bawah 10.000 akan banyak burung. Jadi kalau nabrak burung kita dalam kondisi tidak terlalu kencang. Saya lagi high speed descent 13.300, Anda bisa bayangin tiba-tiba boom, kaca depan itu ditabrak sesuatu. Co-pilot saya nanya, Cap, apa tuh? Ya burung lah, masa Superman? Kali ada Superman ketabrak kan, ya, atau Gatot Kaca lagi terbang ketabrak. Langsung ada darahnya Bapak Ibu. Saya lihat ada bulu-bulunya. Hah? Ini 13.000 loh. Ini burung kebablasan nih. Hah? 13.000 dia terbang Bapak Ibu. Tinggi. Pasti Raja Wali. Emprit nggak nyampe Bapak Ibu. Hah? Emprit nggak nyampe. Raja Wali itu kalau terbang gagah. Nah caranya gimana? Dilatih anak-anaknya. Di bawah 200-300 meter. Terus diapain? Dimanjain. Enggak. Oh kasihan. Enggak. Raja Wali itu dididik anaknya. Dia tidak memanjakan anaknya. Salam kanan kiri bilang. Jangan manjain anak kita. Jangan manjain cucu kita. Ini kadang-kadang yang punya cucu nih. Ini eyang-eyang nih mbak-mbak nih kadang-kadang. Ya kan dulu dia ngajar kita kayak apa. Begitu kita ngajar anak kita. Jangan dong. Ya gitu. Bapak Ibu yang gitu. Ya, jangan dimanjain. Digoyang bangkit, dilatih Bapak Ibu. Begitu sampai atas dia dilepas lagi. Wah, kali ini lebih tinggi. Bayangin itu anak tuh pasti kan ngeri kan. Mungkin dia berpikir, ya kan? Mungkin begitu dilepas, jangan situ anak nyanyi, Ibu Tiri hanya sih. Nggak ngerti. Ini kok ibu jadi jahat banget. Ibu yang selama ini baik. Tuhanmu kayak begitu Bapak Ibu. Tuhan yang kayaknya selama ini melindungi kita, selama ini mencukupkan kita. Pada waktunya engkau harus belajar terbang. Maka Tuhan akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Amin saudara? Iya. Ditendang Anda dari sarang nyaman saudara. Supaya Anda belajar terbang. Bayangin kalau anak Raja Wali gak diginiin. Ini bagi mereka bertumbuh. Mereka jadi besar. Bukan jadi Raja Wali, mereka jadi ayam Bangkok, saudara. Gede ayam Bangkok tahu nggak? Gede, hampir kayak Raja Wali, nggak bisa terbang Bang. Jalan dia. Coba lihat kiri kanan depan belakang minimum 4 orang bisa bilang, kamu Raja Wali apa ayam Bangkok? Kalau Raja Wali jangan cengeng. Amin. Jangan cengeng, biasa persoalan itu, amin. Krisis itu biasa. Setuju Bapak Ibu? Memang si anak Raja Wali nggak ngerti kenapa jadi jahat. Sepertinya induknya nggak jahat dan induknya nggak pernah berubah. Hatinya tetap mencintai anak-anaknya. Amin saudara. Tetapi anak-anak ini harus belajar. Anak-anak ini harus terbang. Anak-anak ini harus kuat. Amin saudara. Demikian juga induk Raja Wali itu sedang menggoyang bangkitkan isi sarangmu. Mungkin hari ini kau nggak ngerti Tuhan kenapa ya. Tuhan kenapa ya. Tuhan kenapa. Nggak usah kenapa. Percayalah semua baik adanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Amin. Iya. Jadi apa yang kedua berkat itu? Berkat itu adalah kepandaian dan ilmu. Kekuatan. Pertumbuhan. Itu ada. Waktu kapan? Waktu engkau dilatih. Persoalan itu baik seperti tadi. Anda bisa bayangin itu Adere. Kalau nggak pernah ngangkat beban, kira-kira bisa gede nggak badannya? Hah? Nggak bisa gede Bapak Ibu. Yang namanya persoalan itu hanya fitness spiritual kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh menjadi orang yang kuat. Supaya engkau jadi Raja Wali. Raja Walinya tuh Tuhan. Tahu nggak Raja Wali? Kenapa namanya Raja Wali? Karena Raja Wali itu satu-satunya burung yang kalau ditimpa badai dia makin tinggi. Dihantam sama badai dia makin tinggi. Anda pernah lihat nggak Raja Wali kalau terbang? Dia terbang tinggi. Dia ngandalin yang namanya thermal.
atau panas dari bumi. Kan kalau rumput kena matahari, semen kena matahari, itu pantulannya beda. Begitu pantulan panasnya itu naik, ya kan? Maka disitulah Raja Wali itu. Raja Wali, pernah lihat Raja Wali kalau terbang gini? Pernah? Itu emprit, saudara. Amin. Kalau Raja Wali itu cuma set, dia terbang tinggi. Ada badai, dia hadapi badainya. Kalau ada badai, dia bukan ngindar, dia masuk ke badai itu dan dia akan terbang lebih tinggi. Makanya hari ini pesawat-pesawat itu desainnya, para ahli aeronautika sedang mempelajari sayap Raja Wali. Seperti apa sih strukturnya? Kenapa? Kan Anda lihat tuh pesawat-pesawat kita itu makin kesini, makin menyerupai sayap Raja Wali Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu memang sayap yang paling efisien. Sayap yang paling baik untuk sebuah pesawat itu bisa terbang. Ini lagi dipelajari terus. Raja Wali itu gagah. Tetapi untuk menjadi Raja Wali yang gagah, Tuhan membuat kita masuk di dalam proses. Amin, saudara. Tuhan tendang kita dari sarang nyaman. Ada ilmu. Orang tuh kalau susah tuh jadi pinter, Pak. Ya Pak ya. Bangsa yang pinter. Bangsa apa? Bangsa yang pinter, bangsa apa yang Anda kenal? Israel. Kenapa Israel pinter? Susah. Ini bangsa yang paling susah. Ini bangsa gak gede, negara gak besar. Itu di sekelilingnya itu musuhnya tuh Bapak Ibu. Hari ini proklamasi kemerdekaan, besok diserang sama Liga Arab. Gak butuh seminggu, enggak. Besoknya langsung, dan dia menang. Kenapa? Karena dia susah, maka dia berkembang. Dia berkembang. Jepang sama. Kenapa Jepang bisa begitu pinter? Karena susah hidup orang Jepang itu. Negaranya kecil. Belum lagi yang namanya negara Jepang itu berdiri di atas lempengan-lempengan bumi. Yang satu kali itu suka geser gini nih. Begitu geser gempa. Tapi di sana orang Jepang sudah bersahabat dengan gempa bumi. Iya enggak? Saya di Hokkaido nih, lagi gini nih. Jadi saudara-saudara gitu tiba-tiba gini. Saya ngelihat, saya kaget kan, saya ngelihat. Jemaatnya tuh gini. Kayak nggak ada apa-apa. Pengerjanya juga gini. Begitu dia sadar saya orang Jakarta gitu. Ayo, pastor, nggak apa-apa. Apa tuh tadi? Biasa gempa bumi. Gitu. Ayo coba nih kita. Ngeng. Saya percaya, saya khotbah sendiri. Anda udah nggak ada, Anda udah di luar. Iya nggak? Betul? Iya, Anda sampai sana. Oh iman sih iman, tapi melarikan diri harus pakai hikmat juga dong, gitu kan? Orang Jepang pintar Bapak Ibu. Ngerti maksud saya? Ya, salam kanan kiri. Kalau lu susah, biasanya lu jadi pintar. Kalau lu udah susah, lu nggak pintar juga, udah mati aja. Udah susah nggak pintar juga, nggak belajar juga dari kesusahan. Waduh, udah nggak tahu deh tuh. Amin. Loh, semua yang dipersulit akan membawa pertumbuhan kok. Bangsa Indonesia nih, ya, ini saya mau tanya nih. Yang menguasai sektor ekonomi ada satu etnis apa namanya? Chinese. Bapak Ibu, kita mundur yuk 30 tahun ke belakang. Etnis ini gak gampang hidup di Indonesia. Ya Pak ya? Amin. Walaupun dia lahir di Indonesia, dia warga negara Indonesia, gak gampang. Sekolah negeri gak boleh, jadi pegawai negeri gak boleh, jadi militer gak boleh. Ya Pak ya? Amin. Akhirnya mau gak mau berdagang, dan saya mau kasih tahu kesulitan, tekanan yang mereka alami membawa mereka menjadi etnis yang maju. Iya Pak ya? Iya nggak boleh ngiri, ngerti maksud saya saudara? Amin? Iya, sekali lagi bilang, susah itu membawa kepandaian. Haleluya, jangan lu susah lu nggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, berkat itu namanya apa? Makanya tuh namanya tuh gelombang yang gelombang tinggi itu namanya gelombang apa? Gelombang apa? Kenapa namanya tsunami? Kenapa namanya tsunami? Karena yang pertama memproklamirkan dan memperkenalkan itu orang Jepang. Dan itu paling sering terjadi di sana.
Kita belum kenal tsunami, mereka udah terbiasa tsunami kecil sampai tsunami besar. Tsunami Bapak Ibu. Coba itu terjadinya di Garut pertama kali. Itu gelombang cecep saudara. Bukan tsunami. Cecep gitu. Ya. Kalau Anda ngukur kekuatan taufan, ya, taufan itu tornado diukur, berapa nih kekuatannya? Itu pakai skala, namanya skala Fujita. Kenapa Fujita? Loh karena memang dari Jepang, Profesor Fujita yang menemukan. Kenapa mereka harus ukur itu badai? Loh karena badai itu tiap hari ada di situ, hampir mereka sudah familiar dengan badai. Dia harus bersahabat, hidup di situ, berdampingan dengan yang namanya tsunami, gempa bumi, harus gitu. Akhirnya mereka menjelma jadi orang yang pandai. Ayo coba Indonesia. Wah ini bukan lautan hanya, ini salahnya Kulkus Plus ini saudara. Tongkat dahan jadi, ini dia. Kita ini gemah lipah loh Jinawi Bapak Ibu, subur luas, makmur. Yang bingung apa? Garamnya import, bawang putihnya import, kedelainya import. Kenapa? Karena you gak pernah susah. Kita ini gak pernah susah. Kita ini perlu revolusi mental. Amin saudara. Jangan sampai disusahin dulu baru kita jadi pintar. Kelamaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, salam kanan kiri. Jangan males. Dan jangan cengeng. Yang tiga, ya yang terakhir. Amsal 17 ayat 17. Saya kalau khotbah tuh senang ngomong yang terakhir. Karena terjadi KKR di antara jemaat. Kebangkitan rohani. Yang tadinya udah mulai gini nih. Saya bilang yang terakhir, wah. Gitu. Khotbahnya bagus ya. Emang lu ngerti enggak? Tapi yang penting bangkit dulu. Ya kan poin terakhir kan lumayan. Amsal 17 ya ayat 17. Lalu saya itu ya lumayan udah lama kan berkhotbah. Jadi saya udah bisa tahu Anda itu kalau manggut-manggut itu belum tentu ngerti. Iya, saya bisa bedain tuh, manggut ngerti sama manggut ngantuk. Ngelihatnya dari mana? Lihat kecepatan turun sama naik aja. Ya kan? Nah kalau naik kecepatan turun naiknya sama, itu ngerti tuh. Gitu, itu ngerti. Tapi ada yang kecepatan turunnya lama. Begitu saya teriak, amin. Wush, naiknya cepet, itu ngantuk. Cepetan. Amsal 17 ayat 17 yuk, apa katanya? Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam yang ketiga, Anda akan menemukan yang namanya sahabat. Sahabat, Anda lagi sukses, Anda bisa punya sahabat? Nggak punya. Pura-pura sahabat banyak, pura-pura temen banyak, amin saudara. Waktu saya lagi jaya-jayanya, banyak orang yang melekat sama saya, nggak berkata saya sahabat, bahkan mereka ngaku anak rohani. Begitu saya di titik nadir, mereka semua nggak ada lagi. Mereka semua hilang Bapak Ibu. Jangankan teman, saudara bisa meninggalkan kita. Amin saudara. Makanya Tuhan kadang-kadang izinkan kita di bawah. Supaya apa? Supaya disaring orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin engkau dan aku menikmati dan memiliki seorang sahabat. Siapa sahabat itu? Mereka yang berdoa bersama dengan kita. Mereka yang terus menghibur kita, mereka yang setia, mungkin gak bisa menolong secara materi, tapi paling tidak dia berdoa bersama dengan kita. Paling tidak telinganya itu selalu tersedia untuk mendengarkan unek-unek kita. Amin saudara, itulah sahabat-sahabat kita. Kalau Anda lagi titik nadir, ada orang yang begini itu sahabatmu. Nanti kalau engkau di lambung tinggi sama Tuhan, jangan lupakan mereka. Amin, saya selalu bilang, don't and never leave your wingman, gitu katanya. Dulu kalau kita di fighter, gitu, kita ada yang namanya wingman. Jadi jangan pernah
Anda tinggalin wingman Anda. Kenapa? Karena itu bahaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama dengan Anda dan saya. Sahabat itu akan ada. Kapan? Waktu sulit. Kalau waktu lagi sehat, badan kuat, kantong tebel, siapa yang gak mau deket sama kita? Ya, coba situ susah. WA, dibales gak? Udah centang biru, dibales gak? Hah? Dibales gak? Dibaca doang, gak dibales Bapak Ibu. Amin. SMS, read, dibales? Enggak. Anda sudah jadi fakir miss call. Tahu gak fakir miss call? Hah? Pulsa udah tinggal 300 perak saudara. Mau beli kuota gak bisa. Ya kan cuman bisa miss call doang nih. Lumayan masih aktif ya. Nanti begitu, kelihatan mau diangkat. Ini namanya fakir. Hah? Ditelepon balik nggak? Ditelepon balik nggak? Ya elah Bu, nggak bakal ditelepon balik. Begitu lihat ini, ya orang susah nih. Hah? Paling minta tolong nih, hah? Ya kan? Nggak mau, ngerti maksudnya? Coba Anda lagi jadi direktur, Anda lagi jadi pejabat, belum telepon udah diangkat. Tiba-tiba dia telepon. Lu mau telepon gue ya? Kok lu tahu? Feeling. Feeling seorang sahabat pret. Amin. Amin. Jadi 3 hal hari ini. Belajar. Yang pertama pengalaman dengan Tuhan. Amin. Sehingga engkau bukan hanya menjadi pencerita kesaksian, tetapi engkau menjadi sumber kesaksian. Yang kedua apa? Ilmu, kekuatan, kapasitasmu makin besar, hidupmu makin indah. Dan yang ketiga, engkau akan mengerti siapa sahabat-sahabat saudara. So hari ini persoalan itu baik, waktu kita ada dalam persoalan, gak usah fokus sama persoalan, tetap fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama besarnya persoalan, tetapi fokus sama besarnya tangan Tuhan yang akan menolong saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pemusik. Menempati tempat di sisi Tuhan yang Maha Esa. Oh enggak. Ya silakan. Di D ya Mas. Multimedia punya teksnya 1000 cara Tuhan menolong enggak? Enggak punya ya? Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Umat Tuhan katakan aku percaya. Aku percaya. Yes. Berkat-Mu atasku melimpah. Apapun yang kami hadapi, yang kami percaya, berkat-Mu melimpah. Pertolongan-Mu tepat pada waktu. Amin. Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, bilang sama Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai, sekalipun amin, badai taufan datang menerpa kami, menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Jemaat saja bilang sama saya. Kalau lagu ini doamu, angkat 2 tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat. Seraya engkau berkata, aku tetap percaya Tuhan. Pertolonganmu tepat pada waktu. Rencanamu indah.
ku puji, ku sembah. Beri kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Aku percaya. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hambamu berdoa hari ini, Tuhan tolong jamah kekuatan yang daripada Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikuti mereka seumur hidup mereka. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bilang sama Tuhan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Apapun keadaan kami mau berkata, ku puji, ku sembah Kau. Yes, haleluya, 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 haleluya. Amin. Kepercayaanmu tidak akan pernah sia-sia, penyerahan dirimu tidak akan pernah sia-sia. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau hari ini engkau diproses, kalau hari ini engkau ada dalam pergumulan, apapun itu percayalah, niat baik Tuhan itu ada di sana. Rencana terbaik Tuhan itu ada di sana. Pertolongannya tinggal tunggu waktu menolong engkau. Apapun yang hari ini engkau pergumulkan, Tuhan tahu. Waktu engkau menangis, air mata itu berkata lebih banyak daripada doamu. Oleh sebab itu hari ini tetaplah percaya dan tetaplah percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umatmu ini Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan kuat kuasamu. Haleluya. Umat yang percaya katakan